Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai lagi kuliah teknik laboratorium dan penelitian nutrisi makanan ternak. Pagi ini kuliah kedua dengan saya. Kita masih melanjutkan materi pekan lalu tentang in vitro, ya. Materi pekan lalu kita sudah menunjukkan macam-macam pengenalan dasar tentang in vitro, terutama pengenalan dasar tentang kecernaan, terutama in vivo. Dasarnya karena memang in vivo adalah dasar dari semua analisis kecernaan, baik in vitro maupun in sako. Saya ulangi lagi, sekedar mengingatkan saja bahwa dasar dari in vivo itu adalah yang hilang atau yang tidak dikeluarkan melalui feses. Jadi berapa ternak diberi pakan, dikurangi yang dikeluarkan melalui feses, itu adalah yang diasumsikan yang tercerna di dalam saluran digesti dari ternaknya, baik ruminansia maupun monogastrik. Sorry, saya agak pilek. Nah, prinsip dasar itulah yang dipakai juga untuk kecernaan in vitro. Ya, in vitro yang paling umum diketahui, paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah dengan teknik 2 tahap. Ya, in vitro 2 tahap nanti akan kita terangkan. Ya, kenapa itu paling baik digunakan? Ya karena itu paling robust, paling gampang, paling murah dan tidak sulit pelaksanaannya. Oke. Oh ya, nanti silakan materi ini sudah saya upload di Elok juga ya sebenarnya, tapi kelihatannya saya belum tahu caranya membuat partisipan bisa masuk ke dalam Elok. Jadi silakan untuk materi kuliah pekan lalu dan nanti materi kuliah ini pekan ini dan berikutnya silakan dilihat nanti di YouTube saya ya. Cari aja Cuk Trinoviandi, search gitu, nanti sudah ada di situ semua materi kuliah mulai dari S1, S2, S3, materi penyuluhan semua bisa Anda pakai, silahkan bebas ya. Silahkan dibagi ke teman-teman, kalau Anda butuh penyuluhan Anda putar video-video situ silahkan ya. Dan kalau orang YouTube biasa jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai dulu. Kecernaan in vitro itu apa? Kecernaan in vitro itu sebenarnya prinsipnya meniru bagaimana terjadi di in vivo. Ya. Yang masuk, pakan yang masuk, dikurangi pakan yang keluar. Kalau tadi kita menggunakan ternak, kalau di in vitro, saya cari sesuatu yang bisa jadi contoh ya. Apa ya? Lah. Namanya darurat. Jadi kalau di ternak, di in vivo kita menggunakan ternak, kalau di in vitro kita menggunakan tabung-tabung, biasanya bentuknya tabung kaca, biasa seperti itu ya, macam-macam, tapi pada prinsipnya semua tabung kaca. Seperti yang gambar salah satu ini adalah in vitro menggunakan teknik continuous culture, nanti akan saya terangkan di akhir. Ini merupakan teknik yang paling baru, tapi ingat yang perlu Anda ingat, saya tidak akan mengenalkan semua teknik in vitro. Ada puluhan mungkin teknik in vitro seluruh dunia, tapi saya hanya menunjukkan apa yang saya ketahui, yang sudah pernah saya lakukan, sehingga saya bisa menerangkan berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan dari pustaka. Jadi tidak sekedar hanya teori, tapi saya pernah melakukan semua dari 5 teknik in vitro yang akan saya tunjukkan ya. Masing-masing teknik punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jika saya ditanya, paling sering masih menanyakan seperti, Pak, saya harus pakai in vitro yang mana? Tergantung pada parameter apa yang Anda butuhkan. Ya. Nanti saya terangkan satu persatu setiap teknik. Jadi tidak ada teknik yang sempurna. Tidak berarti bahwa yang paling canggih seperti yang digambar ini, continuous culture, itu adalah yang paling canggih, itu adalah yang paling sempurna, itu yang paling tepat untuk Anda. Tidak. Ya bahkan mungkin yang paling sederhana, yang paling awal, paling tua, Tilly and Terry, itu bisa jadi yang paling tepat untuk Anda. Tergantung data apa yang Anda butuhkan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau di in vivo prinsipnya adalah yang masuk ke ternak dikurangi yang keluar dari ternaknya. Kalau in vitro sama. Yang ini misalkan ini tabung reaksi ya, di tabung reaksi adalah pakan yang masuk berapa, kita hitung, kemudian dibiarkan diinkubasi dalam waktu tertentu, dia akan ada yang terdegradasi. Kemudian pakan itu kita isi sisa yang tersisa kita saring. Ya, kita timbang lagi nanti sisa pakan yang ada. Pakan itu pasti berkurang, ya. Berkurangnya itu, yang hilang itu adalah yang kita anggap sebagai yang tercerna. Itulah yang dicerna oleh cairan rumen di dalam tabung itu. Nah, di poin kedua ini disebutkan sulit dilakukan pada monogastrik. Kenapa? Karena di monogastrik itu begitu masuk ke
ke lambung, stomach, ya, dia sudah ada sekresi pepsin dan HCl. Jadi sifat lambung dari monogastrik itu lebih asam, ya. Sedangkan di sini kalau di ruminansia kita biasa berfokus pada apa yang terjadi pada mikroba, ya, peran mikroba di dalam itu. Sehingga memang lebih sulit dilakukan pada monogastrik, ya. Kemudian juga perlu diingat di monogastrik, ya, terutama di unggas, pengeluarannya bukan feses tapi ekskreta. Jadi ada campuran antara feses dan urin, ya. Nah, sehingga biasanya kita jarang sekali kita melakukan in vitro untuk monogastrik. Kalau kita bicara secara umum in vitro, biasa langsung kita sudah mengasumsikan itu dilakukan pada ruminansia. Nah, kemudian in vitro harus ada donor cairan rumen. Artinya kita harus punya sapi, punya ternak, punya ruminansia, kambing, domba yang bisa diambil cairan rumennya. Cairan rumen bisa diambil melalui kanula atau fistula. Nanti ya saya tunjukkan gambarnya, atau melalui mulut. Ya, ada teknik-tekniknya. Bisa kita lakukan salah satu kedua, masing-masing punya keunggulan. Yang paling preferable sebenarnya menggunakan kanula atau fistula. Perut sapi atau perut kambing domba dilubangi, ya, dibuatkan pintunya dan nanti dipasang karet, itu ada tutupnya, bisa dibuka tutup, dan itu sapi atau dombanya atau kambingnya, ternak ruminansia tidak akan mati setelah itu karena dia akan hidup lama seperti biasa, ya. Memang kelihatan agak kejam, ya, makanya memang kita sangat membatasi melakukan fistulasi atau kanulasi pada ternak-ternak kita, ya. Di Fakultas Peternakan UGM kita hanya punya 3 sekarang, 2 sapi Bali dan 1 sapi PO. Itu pun sapi PO sudah tua sekali. Dulu punya 4, 2 sapi, 2 Bali, 2 PO. Yang 1 PO sudah saking tua akhirnya dia meninggal. Dan itu sudah belasan tahun semenjak saya bekerja di sini itu sudah ada. Bahkan saya kuliah pun sudah ada, sudah beberapa generasi. Kalau pengambilan melalui fistula, bagusnya itu gampang, lebih mudah, ya, lebih mudah. Tidak ada kontaminasi saliva, ya, jadi bersih dia. Cuma memang kita harus punya sapi yang di fistula. Kalau kita nggak punya sapi yang di fistula, kita punya alternatif lain mengambil melalui mulut atau oral. Memang mengambil dari mulut tidak sempurna. Kenapa? Karena ada resiko terkontaminasi saliva. Ya, karena mulut masuk sini kena saliva, kemudian juga di bagian atas, di bagian floating mat dari isi rumen itu ada saliva, ya, biasa ikut kesedot walaupun sedikit. Ya, kita ada tekniknya bagaimana supaya itu tidak terlalu banyak tersedot tapi tetap ada dia ikut, ya. Nah, ini contoh yang dilakukannya koleksi cairan rumen. Ini kebetulan ini gambar saya. Nah, ini kelihatan sapinya, ya. Ya, ini waktu saya S3 nih, jadi ketutup pada musim dingin sehingga maka rungkut seperti ini pakaiannya. Seperti Anda lihat di sini yang diperlukan ada sapi, ya, ada sapi yang berfistula. Fistula selalu di sebelah kiri. Kenapa? Karena rumen di sebelah kiri. Ya. Anda lihat ini harus dimasukkan kandang jepit supaya dia tidak banyak bergerak. Ya, kalau kita sapi sudah terbiasa tidak harus kandang jepit tidak apa-apa. Tapi kebetulan sapinya ini jarang dipegang orang, jadinya agak liar sehingga harus masukkan kandang jepit. Kemudian beberapa perlengkapan yang kita butuhkan, kita butuh termos. Termos ini sudah kita hangatkan dengan cara saat di lab mau berangkat ke kandang. Termos ini harus sudah diisi dengan air dengan temperatur 39 derajat Celcius. Maksimum 40 derajat Celcius. Diisi air itu, dibawa ke kandang dalam kondisi air masih ada di situ. Kemudian sampai di kandang, airnya itu jangan dibuang. Dituangkan ke ember kalau saya biasa. Kenapa? Karena air hangat itu akan biasanya saya gunakan untuk merendam tutup fistulanya. Nah, ini ada tutupnya fistulanya nih. Tutupnya itu dari karet. Kalau dia direndam dalam air hangat itu, karetnya akan empuk. Sehingga nanti masangnya lebih mudah. Dan itu merawat fistulanya. Itu merawat tutupnya. Tidak jadi cepat kaku. Jadi banyak teman-teman yang dikeluarkan dari kandang, dibuang gitu ya. Jangan dibuang, masukkan ember. Nanti setelah selesai itu dibuang apa-apa. Ya. Kenapa dikasih air hangat? Supaya temperatur termos itu juga seperti di dalam rumen, sekitar 38-39 derajat Celcius. Kalau itu tidak diberi air hangat, ada resiko mikroba begitu cairan rumen dimasukkan ke dalam termos, maka mikroba akan kaget. Ya, temperatur turun drastis ya. Walaupun hanya beberapa detik ya, akan ada penurunan jumlah populasi mikroba yang disebabkan oleh kematian dari mikroba. Nah, sehingga sedapat mungkin kita menghindari terjadinya penurunan. Kemudian termos harus diisi sepenuh mungkin. Sehingga saat kita tutup
sangat kecil space dia udara. Kenapa? Karena begitu, saya cuma butuh setengah termos, saya isi separuh aja, separuhnya adalah udara, oksigen. Musuh utama mikroba adalah oksigen. Dia harus kondisi anaerob. Cara termudah untuk membuat kondisi anaerob, ya ditutup sampai pol. Oke. Ngambilnya gimana cara numennya? Macam-macam. Kalau pakai fistula, cara paling gampang ya, saya hanya pakai cup kecil ini. Di sini ini ada gelas kecil. Ya udah pakai tangan dimasukkan dalam lubangnya, didorong sampai ke bagian paling bawah tengah, paling dasar. Biarkan sebentar, dimiringkan, nanti tarik keluar. Nah, itu udah dapat cara rumen. Satu, masuk lagi. Sekarang didorong agak ke depan. Inilah keuntungannya dengan fistula. Ya, kita bisa mengarahkan kemana, dan memang disarankan 3 titik. Bagian depan, bawah, itu semua bagian bawah tapi agak ke depan, ke bawah, dan agak ke belakang. Di 3 titik itu. Setelah dapat 3 titik itu, kemudian ambil satu genggam materialnya, fibernya. Jadi ambil di tengah-tengah, biasanya dipakai tangan aja gitu, keluarin, masukkan ke dalam termos. Ini fungsinya apa? Supaya dalam perjalanan dari kandang sampai ke lab masih ada fiber mat, masih ada serat yang bisa digunakan mikroba untuk dia degradasi dan dia gunakan untuk sumber pakannya. Ya, itu kalau kandangnya jauh. Kebetulan di situ, di foto ini kandangnya cukup jauh, jaraknya sekitar kira-kira 30 km dari lab, ya, sehingga memang harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau kandang kita di belakang seperti ini, ya, tidak perlu dilakukan seperti itu, bahkan langsung disaring di kandang pun tidak masalah, gitu. Oke. Nah, setelah terkumpul penuh, tutup termosnya. Oke, dan siap dibawa ke lab. Nah, ini contohnya, ya, cara pengambilan dengan cara hidrogas seperti ini. Di fakultas kita, di Fakultas Peternakan UGM juga ada cara lain, yaitu menggunakan pipa. Ya, pipa yang dilubang-lubangi, kemudian di dalam dimasukin selang. Dulu zaman saya mahasiswa awalnya hanya pakai selang aja, tapi punya masalah. Selang kecil yang kayak untuk akuarium itu yang kayak besar. Masukkan kotoran buat masuk itu kesumbat. Kemudian saya ingat betul waktu itu saya penelitian di S1 terakhir, dibimbing oleh Prof. Budi Prasetyo. Saya mencoba masukkan di dalam pipa, ujungnya saya sumbat, kasih lubang-lubang. Masih ada kotoran masuk, kemudian pipanya dikasih kain. Ya, waktu itu pakai kain bekas goni tepung itu. Dan itu bisa dilakukan selama bertahun-tahun, orang melakukan seperti itu. Sekarang pipanya udah dimodifikasi oleh laboran kita, oleh Mas Untung, jadi jauh lebih canggih. Tinggal masukkan, disedot, ya. Apapun cara yang Anda pakai, kalau pakai yang berfistula, ternak berfistula, itu usahakan mengambil di 3 titik. Ya, depan, tengah, dan belakang. Dan biasanya air yang paling banyak, cairan paling banyak adalah di bagian bawah. Nah, ini kalau di Indonesia seperti ini. Nah, ini kandang kita di belakang ya. Beda ya kondisinya, kalau sini rungkut, masukkan ke kandang jepit ya kalau di USA. Kalau di kandang kita ya seperti ini ya. Bahkan cuma pakai sandal gitu ya, biasa gitu. Dan kalau ini sapinya sudah jinak ya kita nggak usah terlalu khawatir. Ya, tidak perlu dimasukkan kandang. Kandang jepit tidak perlu. Nah, kalau domba gimana? Domba biasa lubang lebih kecil, tangan kita nggak bisa masuk. Itu jelas harus pakai penyedot. Ya, pakai selang atau pipa, kemudian di sini dikasih kayak spuit besar yang untuk menyedot. Nah, salah satu hal pokok yang harus dicek dahulu saat Anda masih di kandang. Pertama mengambil cara rumen, Anda cek pH-nya, itu harus wajib dilakukan. Bukan sunnah, bukan pilihan, tapi ini wajib dilakukan. Nah, kenapa? Karena pH rumen itu, kondisi pH rumen menentukan apakah Anda lanjut atau tidak. Ya, nanti di belakang saya tunjukkan berapa pH yang ideal untuk pengambilan. Tergantung pakannya. Ya, kita ada standarnya. Kalau pH kurang dari sekian, itu nggak boleh dilanjutkan. Artinya kita harus nunggu. Dan saya pernah mengalami sapinya itu waktu diambil pH-nya di bawah 6 gitu. Kita cancel, nggak jadi hari itu. Walaupun kita sudah menyiapkan di lab, kita cancel. Tapi sapi-sapi kita di Indonesia itu rata-rata pH-nya tinggi-tinggi. Ya. Jarang sekali saya menemukan di bawah pH 6,6, 6,7. Ini 6,77 ini sapi Angus ini. Ini pH seperti itu jarang sekali ketemu di Indonesia. Biasa sekitar 7, 6,8, 7 bahkan kadang-kadang di atas 7. Ya. Terutama untuk sapi-sapi Bali biasanya 7,2, 7,3 itu wajar. Ya, jadi sangat tergantung sapinya dan pakannya. Nah, kalau di Indonesia, ini salah satu kakak kelas Anda yang bertahun-tahun lalu ini pakai pH yang murah, tapi sekarang kita udah punya yang seperti ini ya. Di lab kita udah punya yang seperti Octon ini, jadi tidak masalah. Ini foto yang dulu ya,
langsung dicek di kandang sambil dodok itu dekat kotoran. Ada kotorannya dekatnya. Nah, kalau koleksi cairan rumen via oral bagaimana? Seperti Anda lihat di sini, sapi mutlak harus masukkan dalam jepit atau bagaimana cara dia difiksasi tidak bisa berontak. Ya, ini sapi umur setahun sapi Angus, dan ini sapi ini tidak pernah dipegang orang. Dia di padang rumput belakang sini, nih ada padang rumput belakang. Di sini sapinya, sehingga dia relatif giras, relatif liar. Nah, ini foto saya waktu S3, bagaimana cara ngambilnya. Jadi di dalam mulutnya nanti dikasih dulu pipa dulu yang sudah kita siapkan, sehingga dia tidak bisa menggigit selangnya. Di dalam selang di pipa ini sudah ada selang yang kita siapkan, dan di ujungnya ada bandulnya dari stainless. Kemudian kita dorong masuk, setelah cukup kira-kira masuk ke dalam rumen, baru kita sedot dengan sepulit besar ini. Ya, coba kita lihat seperti apa. Nah, kelihatan ya videonya ya. Dan ini pipa sudah dimasukkan, ada penjepitnya ke hidungnya. Dimasukkan sampai kira-kira sejauh dia masuk ke rumennya. Jadi memang harus kita ukur dulu ukuran sapinya. Setelah itu kita sedot. Ya, saya melakukan 2 orang. Ini karena kebetulan saya minta untuk di video. Akhirnya yang biasa bantu yang megang mengambil video, jadi terpaksa tarik sendiri dengan cara seperti apa. Nah, hasil pertama itu harus dikocok, dibuang untuk menghilangkan kontaminasi dari yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya sudah kita cuci dengan air dalamnya, tapi tetap harus kita kocok dulu supaya airnya terbuang. Nah, ini kan berat ya, kadang-kadang berat, sehingga akhirnya bagaimana caranya bisa nyedot. Cara paling gampang diinjak, tarik. Nah, ini agak susah nih. Tapi bisa. Ini saya termasuk yang pertama kali melakukan. Jadi kelihatan butuh waktu berapa menit nih. Dulu pertama saya melakukan butuh waktu hampir 10 menit untuk satu sapi. Tapi terakhir hanya butuh 2-3 menit per sapi. Jadi memang ini butuh keterampilan. Nah, ini sudah penuh toh. Sudah dapat cukup separuh aja. Kalau udah separuh sudah cukup banyak, karena kita hanya membutuhkan sekitar 10 tambah 5 tambah 5 20 ml saja ya, untuk kita analisis PFA, NH3 dan protein mikroba, dan tentu saja kita cek juga pH-nya. Nah, kalau sudah selesai ditarik selangnya, saya sebutkan sedikit. Tarik selangnya, kadang-kadang nyangkut. Nah, ini harus hati-hati saat menarik, tidak boleh dipaksa. Kita harus menunggu saat dia esofagusnya relaksasi. Nah, dia mengunyah-ngunyah seperti ini malah bagus. Artinya dirileks ya. Setelah tarik semua, keluar set. Nah, baru dilepas. Jangan lepas dulu baru ditarik. Nah, Anda lihat ini ada bandul ya di ujungnya. Oke. Untuk bagaimana? Oke, nah ini video yang kedua di lokasi yang berbeda. Ini di short farm yang tadi ya hampir sama, semuanya tetap pakai kandang jepit. Saya sepertiin aja ya, karena cara prosesnya dia jepit di video juga. Ini videonya agak kurang pas, harusnya dari sebelah kiri saya yang ambilnya. Ini pas summer ini, makanya udah tidak serungkut yang tadi pakai bajunya. Nah, udah keluar cairannya. Nah, seharusnya begini, 2 orang lebih enak ya. 1 orang masukkan, 1 orang nyedot. Nah, lebih cepat tuh kalau berdua. Oke, kelihatannya mudah kalau sudah berpengalaman. Nah, sekali waktu ada salah satu dosen dari USU berkunjung waktu saya S3.
berkunjung ke USA, kemudian dia ingin mencoba. Ini ada lihat alatnya. Ini dosen dari Universitas Sumatera Utara. Nah, ini ada lihat ada bandulnya ya. Dia ingin mencoba dan memang orangnya agak ukurannya tingginya kurang tinggi ya, agak pendek sehingga kelihatan kecil sekali. Ada gigi ya sebelah, masuk lupa belajar fisiologi. Oke, masukkan tangannya sini. Tinggal mulut dan buka. Nah, masukkan dari samping. Anginnya agak keras waktu itu, kedengaran sampai kerekam. Nah, butuh skill memang, tidak bisa sekali dua kali. Nah, setelah itu dipasang, harus dipasang di keluhnya ini, di hidungnya, supaya pipanya nggak keluar. Dorong ya, pipa pelan-pelan. Kalau nggak jelas, tarik ulur. Jadi yang harus hati-hati saat memasukkan, jangan sekali-sekali dorong saat sapinya itu bunyi, melenguh. Kenapa? Karena saat dia melenguh, yang terbuka bukan esofagusnya, tapi trakeanya, ya, saluran udara untuk bernafas. Dan itu bisa masuk ke arah paru-paru, sedak dia bisa tercekik, ya. Jadi biasa kalau kita belum terbiasa, kita masukkan dulu, kita dengerin di ujung silang itu akan kedengaran. Seperti nafas, berarti dia masuk ke saluran nafas. Harus kita tarik. Ya. Oke, tekan lagi. Sekarang tarik selangnya. Terus sampai keluar. Pelan, jangan dipaksa. Bisa, pelan-pelan. Tuh, nggak ditekuk, jadi keluar terus ya. Harus pakai perasaan nariknya. Langsung keluar tuh kalau udah pakai perasaan. Lepas talinya. Tarik ke bawah. Itu ringnya tarik ke bawah. Apa? Ada ringnya, coba lihat. Look at that. Oke. Nah, waktu itu terus bilang, wah kayak enak jadi yang nyedot ya. Ini yang terakhir, video terakhir. Biar nggak bosan kalian kita tunjukin video. Ganti dia yang nyedot, yang masukkan kris. Ini kris namanya. Tingginya 2,3 meter si kris ini. Tinggi banget. Untuk orang Amerika pun tinggi dia. Nah, yang masukkan kris dia udah ahli. Jadi udah gampang. Ternyata nyedotnya juga berat. Sakit hard. Oke. Nah, keluar. Seperti aja. Yang pertama dibuang ya. Tadi maka dia buang, nah, baru yang kedua. Dengan tangan kiri, dengan tangan kanan aja, pokoknya ini kandangnya lucu kayak ngono kuwi lah. Oke, kita lanjut ya. Seperti itu kira-kira. Butuh pengalaman intinya, tapi semua orang bisa melakukan kalau mau belajar ya, dan memang harus punya jam terbang yang cukup. Nah, kapan yang harus diambil cara mainnya, baik melalui fistula maupun melalui oral? Waktu pengambilan adalah sebelum sapi diberi makan. Kenapa? Karena kalau sudah diberi makan, pertama teknisnya lebih sulit, perutnya akan penuh, memasukkan tangan Anda ke dalam rumennya akan sulit. Ya, memasukkan tangan Anda atau memasukkan pipanya lebih sulit. Kemudian karena dia penuh dengan rumput atau pakannya, biasanya cairannya jadi agak bukan berkurang tapi keserap ke situ. Jadi nyedotnya itu keluarnya nggak banyak. Kemudian juga pH-nya itu akan sangat terpengaruh oleh pakannya. Nah, kita ada standar internasional dilakukan sebelum diberi pakan sehingga hampir semua perlakuan akan sama. Jadi cara rumen yang dia produksi selama semalam. Diambil dari 3 lokasi seperti saya sampaikan tadi, di depan, tengah, dan belakang. Dan tadi yang foto pH-nya dicek di awal, yang wajib dilakukan. Kalau pakan sapinya itu hanya hijauan saja, pH itu harus di atas 6,5. Kurang dari itu cancel. Ya, berarti ada yang salah dengan pH rumen Anda, dengan
sapinya, tunggu besoknya mungkin jadi normal. Kalau dia pH-nya pakannya ada hijauan dan konsentrat di atas 6 boleh. Ya. Masalah ini sering muncul waktu saya di USA, tapi di Indonesia saya belum jarang sekali menemukan masalah dengan ini. Jadi baik diberi makan hijau dan konsentrat pH-nya di atas 6,5. Sapi-sapi kita pH-nya rata tinggi-tinggi ya. Nah, kemudian pastikan saat membawa cairan rumen ke lab itu temperatur tetap pada suhu antara 38 dan 39 derajat Celcius, mendekati suhu temperatur tubuh ternaknya, suhu dalam rumen. Nah, makanya kita membawa pakai termos. Tidak boleh dikasih di wadah, apalagi cuma diplastikin atau di botol plastik, tidak. Harus pakai termos yang sudah kita hangatkan dengan air hangat. Ya. Air hangatnya pun harus kita atur suhunya 38-39 derajat Celcius. Kemudian kondisi harus anaerob di dalam termos itu. Ini bisa kita lakukan dengan cara diisi sepenuh mungkin. Dan pengalaman saya, proses harus maksimum 1 jam. Proses maksimum 1 jam itu mulai dari Anda mengeluarkan cairan rumen sampai Anda selesai mengisi semua botol atau semua tabung reaksi yang Anda gunakan. 1 jam. Sehingga saya biasa menyarankan masa saya untuk melakukan ini minimal 3 orang. Ada temannya 2. Jadi nanti akan seperti ban berjalan prosesnya. Ya. Saya dulu pernah melihat mahasiswa di lab saya bekerja, kebetulan dibimbing oleh orang lain ya. Saya ingat betul hari itu hari Jumat. Ya. Saya datang sekitar jam setengah 8-an. Dia sedang turun buat termos. Saya tahu, kalau turun buat termos mesti ambil cairan rumen. Saya tanya, "Dik, ambil cairan rumen." "Iya Pak, mau in vitro." Oke, nah kemudian kenapa saya ingat itu hari Jumat? Karena waktu itu jam 11:15, jam setengah 12 saya turun mau untuk sholat. Saya lihat dia masih di lab, masih masukin ke botolnya. Ke botol itu masukkan campuran cairan rumen dengan saliva buatannya. Dari jam setengah 8 sampai setengah 12, setengah 8, setengah 9, 10, setengah 11, setengah 4 jam. So, waktu itu udah batin, ini mesti hasilnya nggak keruan gitu. Dan betul, hasilnya nggak keruan. Ya, nggak keruan. Jadi Anda harus maksimal 1 jam, harus Anda hitung waktunya. Lebih dari itu saya tidak menjamin hasilnya. Nah, setelah dibawa ke lab, cairan rumen disaring dulu. Ya, disaring di lab, bisa juga disaring di kandang kalau kandangnya dekat. Nah, kalau di sini kasusnya adalah disaring di lab karena kandangnya cukup jauh. Nah, kalau kita pakai pengambilannya melalui fistula, disaringan boleh kita peras. Tapi kalau tidak melalui oral, jangan diperas. Itu bedanya. Kenapa? Kalau dari oral mesti ada saliva yang ikut. Nah, sedangkan tidak diperas, saliva itu akan tertinggal saringan. Saringan yang kita pakai adalah cheesecloth. Cheesecloth itu apa? Kain kasa. Kain kasa yang untuk luka itu dilapis 4-6 lapis. Ya. Atau bisa pakai pickup screen. Kalau sekarang udah modern, pakai pickup screen juga bisa. Setelah disaring, dan ingat, salah satu hal yang penting tadi adalah semua harus pada temperatur 38-39. Jadi semua botol-botol ini pun sudah kita hangatkan pada suhu 38-39. Kita masukkan water bath semalaman. Ya. Ini water bath-nya. Ya, di sini sudah kita masukkan, botol-botolnya juga sudah kita siapkan sehari sebelumnya. Sudah kita masukkan dalam water bath. Di dalamnya sudah kita isi pakan yang akan kita analisis. Ya. Termasuk gelas ukurnya semua udah kita hangatkan semua. Botol yang untuk menampung saliva ini semua udah kita hangatkan. Setelah itu, sini udah salivanya, kita ukur cairan rumennya, kita campur dengan saliva dengan proporsinya 1:4. Kemudian siap untuk digunakan. Nah, itu kalau di lab. Kalau di Indonesia ya kayak ini di kandang, langsung dipros di kandang, langsung disaring, boleh karena kandang kita dekat ya. Nah, setelah itu di dalam tabung yang sudah kita belas tadi yang sudah kita masukkan cairan rumen dicampur dengan saliva buatan, kita flushing dengan CO2 supaya oksigen yang tersisa di sisi bagian atas, ini kan mesti nggak penuh semua, dia terdorong keluar oleh CO2. CO2 itu sifatnya lebih berat dari oksigen sehingga dia akan di bawah, kedorong keluar semua. Oke. Nah, oke, kita masuk ke macam-macam in vitro. Itu tadi cara pengambilan cairan rumen dulu, prinsip dasarnya. Ya, setelah itu kita mau pakai in vitro seperti apa?
Secara umum, teknik in vitro dibagi menjadi 3. Yang satu, teknik yang digunakan untuk memperkirakan kecernaan seluruh saluran pencernaan. Ya, ini sangat diharapkan mendekati in vivo. Ya, walaupun dia sebut seluruh saluran pencernaan, kecernaan seluruh saluran pencernaan, sebenarnya tidak seluruhnya. Karena yang namanya seluruh saluran pencernaan itu mulai dari mulut sampai ke anus. Yang bisa dilakukan hanya mulai dari rumen, di dalam rumen, kemudian di dalam intestinum, ya, atau mungkin duodenum, di duodenum ya. Di dalam masum sulit untuk lakukan, ya. Nah, sehingga whole tract digestibility itu sebenarnya tidak terlalu tepat, ya mendekati lah. Ya, makanya dia bilang estimate. Kemudian metode yang kedua biasa untuk mengetahui fermentasi rumen, karakteristik fermentasi rumen. Jadi yang sini di-insert adalah data-data VFA, NH3, protein mikroba, dan juga mungkin gasnya diambil, bisa tahu produksi metannya atau CH4-nya. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga itu untuk memperkirakan sejauh mana degradasi itu pada pakan. Jadi extent of degradation, ya, jadi kalau degradasinya ini pakan itu potensinya seberapa banyak sih bisa terdegradasi, ya seperti itu. Secara umum di dalam rumen, pakan itu tinggal selama 48 jam secara umum, ya. Tetapi beberapa bahan pakan yang kecernaannya rendah, yang seratnya tinggi, biasanya lebih lama, bisa sampai 72 jam, 36 jam, 48 jam, 72 jam, bahkan mungkin 96 jam, ya, bahkan mungkin lebih, tergantung pakannya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan meskipun kita menginkubasi itu dalam tempo yang tidak sampai 96 jam, tapi kita bisa tahu kecepatan degradasinya berapa, potensi dia terdegradasi berapa, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, ini saya berikan beberapa contoh. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah beberapa metode yang biasa digunakan untuk memperkirakan kecernaan di seluruh saluran pencernaan. Ya, ada beberapa, tidak semua akan saya terangkan, ya. Kita lihat beberapa saja. Yang pertama adalah Tilly and Terry. Anda lihat tahun 1963, ini lama sekali dan masih tetap dipakai. Ini dengan prinsip inkubasi selama 48 jam plus ditambah 48 jam berikutnya dengan menambahkan HCl dan pepsin. Nah, kemudian gas production atau produksi gas. Ini juga tahun 79 ya oleh Menke and Stein Gas. Nah, ini juga ada. Ini di lab kita ada, di lab TMT bisa dilakukan. Gas production biasa dilakukan di lab biokimia dan lab ilmu makanan ternak. Jadi di fakultas kita bisa melakukan keduanya ini. Kemudian metode yang tadi yang kedua, yang untuk melihat fermentasi rumen biasa menggunakan batch culture. Ya, batch culture itu dia dalam bentuk tabung-tabung kecil, biasa kecil, kemudian nanti dimasukkan sampel, kemudian cairan rumennya diambil ataupun gas yang dihasilkan dikoleksi. Kemudian ada continuous culture, nanti akan kita terangkan di bagian akhir dari in vitro. Kenapa continuous culture itu bisa dilakukan untuk eksperimen yang cukup panjang. Nah, kelemahan dari in vitro adalah pakannya terbatas, jumlahnya kecil, mikroba dalamnya juga terbatas, sehingga dia tidak bisa lebih lama. Ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Ada macam-macam ya, ada continuous dengan dual flow, ada yang semi single flow, ada semi continuous dan seterusnya. Ada Rusitek, nanti akan ada di belakang. Oke. Kemudian yang melihat extent of degradation biasanya menggunakan kinetik ya. Jadi kalau Anda pernah dengar kinetik produksi gas, nah gas production itu biasa digunakan untuk salah satu yang mengetahui kinetik. Jadi sampel dimasukkan dalam satu wadah, tabung, kemudian dari proses fermentasi akan menghasilkan gas. Gas itu akan diukur volumenya pada jam kedua, jam keempat, jam keenam, dan seterusnya sampai mungkin 96 jam. Nah, dari situ akan dilihat titik-titik satu persatu, 2 jam sekian gasnya, dan seterusnya, sehingga akan ada satu grafik. Kita bisa membuat suatu grafik. Nah, grafik ini akan digunakan untuk membuat kinetik degradasi dari pakannya, ya. Yang biasanya menggunakan produksi gas kita. Oke.
Itu macam-macamnya, tapi kita hanya akan bicarakan 5 macam saja. Seperti yang saya sampaikan di depan, 5 macam inilah yang sering saya lakukan, pernah saya lakukan, dan juga sering saya lakukan. Yang pertama yang paling dasar adalah 2 tahap, in vitro 2 tahap. Ini Tilly and Terry 1963, pustakanya udah lama dan sampai sekarang masih dipakai. Kemudian produksi gas atau gas test, kemudian dicey culture, Rusitek, dan continuous culture. Ya, kita lihat satu-satu. In vitro 2 tahap, ini yang paling basic, paling dasar, dan dilakukan worldwide, sangat luas di dunia. Ya. Paling banyak dilakukan seluruh dunia, most extensively used. Biasa ini berdasarkan pada degradasi rumen. Ya. Ada 2 tahap. Kenapa nama two stage? Karena ada 2 tahap. Yang tahap pertama adalah degradasi dalam rumen, tahap kedua adalah degradasi dalam usus halus. Jadi ada 2. Oke. Yang pertama, degradasi dalam rumen. Sampel pakan kita masukkan ke dalam tabung, kemudian prinsipnya diberi campuran antara cairan rumen dan buffer atau saliva buatan. Kemudian kita inkubasikan selama 48 jam di dalam water bath dengan suhu 38 sampai 39 derajat Celcius, dan tabung itu harus dalam keadaan anaerob, sehingga nanti harus kita flush dengan CO2. Biarkan selama 48 jam. Itu meniru apa yang terjadi dalam rumen. Pakan masuk dalam rumen, kondisi anaerob, temperatur 38-39, kemudian sudah mikroba akan bekerja kira-kira 48 jam secara umum ya, pakan akan keluar. Setelah keluar dia masuk omasum, abumasum. Nah, dengan 2 tahap tidak bisa diukur yang apa yang terjadi dalam omasum dan abumasum. Tapi kita bisa mengukur yang di tahap kedua, masuk ke small intestine atau duodenum ya. Nah, di dalam duodenum akan ada sekresi HCl dan pepsin. Sehingga setelah 48 jam tabung itu kita buka, kita kretesi HCl sehingga pH-nya menjadi 2. Kemudian kita tambahkan pepsin untuk mencerna protein. Nah, HCl ini akan membunuh mikroba dalam cairan rumen itu. Ingat, mikroba ini hanya bisa tinggal dalam pH netral. Kuliah pekan lalu ya, 6-7. Begitu pH 2 dia pasti mati. Ya, dan memang seperti itu dalam usus. Karena begitu dia mati, mikroba ini kan punya protein, dia punya protein tubuh. Dialah yang akan diabsorb oleh sapi atau ruminansia sebagai sumber protein ruminansia. Jadi ruminansia itu proteinnya bukan dari pakannya, tapi dari protein mikroba. Ya, makanya kita makin banyak mikroba yang bisa hidup dan berkembang dalam rumen makin baik. Nah, ini korelasi dengan data-data in vivo sangat tinggi, bagus. Jadi kalau kita lakukan in vivo datanya bagus, kena sekian, di in vitro juga korelasinya juga cukup bagus. Cuma sayangnya kelemahannya apa? Kelemahannya dia bisa short period. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan sampel yang jumlahnya sedikit, ya. Kita hanya pakai sekitar berapa sih? 100 mg ya kalau nggak salah, atau 50 mg. 50 sampai 100 mg saja, ya. Ternyata segitu ya, saya agak lupa. Jadi tidak banyak, ya, tidak banyak. Artinya apa? Pakan di dalam tabung itu terbatas, ya. Kemudian kedua, cairan rumen itu kan hanya diisikan sekali. Dan begitu pakan mulai habis, mikroba mulai tidak punya pakan lagi, dia akan mati. Kemudian kedua, ada terjadi fermentasi karbohidrat di situ. Fermentasi karbohidrat menghasilkan VFA. VFA, volatile fatty acid, asam. Sehingga pH rumen cenderung akan menurun berjalan dengan waktu. Padahal mikroba rumen tidak tahan dengan kondisi asam. Makanya tidak bisa berjalan dengan periode yang lama. Ya, karena dinding tabung gelas itu kan tidak bisa mengabsorb tidak bisa mengabsorb VFA, ya. Belum ada yang bisa menemukan dinding gelas atau apa yang bisa mengabsorb VFA atau NH3. Nah, sehingga dia sangat terbatas waktunya. Nah, inilah gambarnya ya. Jadi ini tabung-tabung, ini di lab kita, di lab TMT, tabung-tabungnya sudah disiapkan pakan dalamnya, sudah diinkubasi selama semalam dalam water bath pada suhu 39 derajat Celcius. Kemudian sebelum dimasukkan cairan rumen, kita pastikan kondisinya sudah anaerob, sehingga di dalam setiap tabung kita flush dengan CO2. Ya. Setelah itu, nah kenapa saya bilang saya menyarankan 3 orang? Karena sistem bahan berjalan yang sebat seperti ini.
Jadi nanti cairan rumen yang sudah dicampur dengan saliva atau buffer tadi taruh botol, dan botol harus dikasih di water bath supaya tetap hangat. Dengan dispenser ini, nah ya dispenser ini kita tarik, ini bisa 50 ml, kita biasa butuh 100 ml untuk ini. Kita tarik 2 kali. Satu orang mengisi, ya. Kemudian setelah ini diisi, dikasihkan ke sebelahnya, sebelahnya mengisi dengan ini di flush dengan CO2. Dengan CO2 supaya setelah itu yang satu nutup, dan sebelum dikembalikan ke water bath digocok sebentar. Gocoknya juga harus hati-hati, tidak boleh atas bawah begini, ya, karena nanti pakan akan tertinggal nempel di atas ini, nggak akan bisa tercerna. Dia gocoknya diputer, ya. Jadi seperti itu. Jadi terus, nah dengan 3 orang seperti ini, kurang dari 1 jam biasanya 100 tabung pun bisa selesai. Ya, tapi kalau sendirian ya tadi itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Ya, itu ditaruh di tabungnya. Kalau udah selesai, ini bagaimana dia gocoknya, ya. Nah, itu yang in vitro. Kalau in vitro 2 tahap. Data apa yang kita dapat dari in vitro 2 tahap? Di akhir dari inkubasi setelah 48 jam kita stop, tambah lagi, kita tambahin pepsin dan HCl, simpan lagi 48 jam. Setelah itu kita saring. Kita akan mendapatkan sisa pakannya. Nah, yang hilang adalah sebelum pakan yang kita masukkan dikurangi dengan pakan yang sudah 5 gram, ya, atau 500 mg, setengah gram, dikurangi dengan yang tersisa. Itu adalah yang kita asumsikan hilang. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita dapat real, ya, real mendekati real kecernaan yang sesungguhnya, degradasi yang sesungguhnya. Karena kita betul-betul menghitung apa yang hilang. Nah, kita juga bisa menghitung, berarti kita dapat nilai kecernaan bahan keringnya. Kemudian sisa pakan, itu bisa kita analisis pK, kita analisis SK, kita analisis lemak pun kalau mau, sehingga untuk bisa menghitung TDN, dan dianalisis abunya sehingga dapat bahan organiknya. Pakan yang belum diinkubasi juga kita analisis dengan hal yang sama, dengan nilai proximat intinya. Nah, sehingga dari situ kita akan tahu protein sebelum dia dimasukkan di dalam pakan dan protein setelah inkubasi itu pasti berbeda. Selisihnya itu adalah kecernaan protein. Nah, jadi gitu. Jadi sini kita bisa tahu kecernaan nutrien masing-masing nutrien. Kecernaan PK bisa tahu, BK, PK, SK, LK biasa jarang kita lihat. Kalau ruminan kan tidak terlalu berarti, tapi LK kita butuhkan untuk menghitung TDN. Kalau kita mau menghitung kecernaan TDN. Dan kemudian ya seperti itulah, ya. Jadi ini untuk menghitung real kecernaan lebih bagus. Kemudian kedua, cairan rumen itu sebelum kita saring keluar, itu bisa kita ambil, kemudian kita analisis untuk melihat karakteristik fermentasinya. Ya, memang ini hanya bisa diketahui 1 titik 48 jam. Jadi karena kita inkubasikan 48 jam. Nah, kelemahannya dari cara ini adalah kalau mau lihat cara karakteristik fermentasi rumennya, itu harus kita lakukan setelah tahap pertama. Artinya udah ambil cairan rumennya setelah 48 jam pertama, kita nggak bisa lagi lanjut ke tahap kedua, tambah HCl dan pepsin. Kenapa? Ya karena cairan rumennya berkurang. Jadi memang kita harus mengorbankan seperti. Kalau mau tahu semuanya sampai ke 2 tahap, berarti kita harus punya 2 set. Separuh kita stop di inkubasi pertama, 48 jam pertama, kita ambil cairan rumennya. Yang kedua kita lanjut sampai selesai. Nah, ini memang artinya apa? Kita akan butuh tabung yang banyak. Ya, kita akan butuh tabung yang banyak. Ini salah satu kelemahan dari in vitro 2 tahap. 1 tabung, 1 sampel. Anda berarti kalau replikasinya 3, Anda butuh paling tidak 3, dan saya biasa pakai 6, ya, karena untuk publikasi internasional dia mintanya 6. Kemudian setelah itu 1 tray ini hanya bisa muat sekitar maksimum 40, ya. Sehingga kalau ini katakanlah dibagi 6, berapa itu? Ya, tidak banyak perlakuannya. Ya. Oke. Yang kedua, gas production atau gas test. Gas test ini prinsip dasarnya adalah bahan pakan yang masuk ke dalam rumen akan mengalami fermentasi, degradasi dan fermentasi. Dan fermentasi itu akan menghasilkan gas. Semakin tinggi fermentasinya, berarti bisa diasumsikan degradasi atau kecernaan juga makin tinggi. Dan makin tinggi kecernaan atau fermentasinya, maka gas yang dihasilkan akan makin besar, akan makin banyak, ya. Kemudian ada rumusnya yang dibuat oleh Mencke dan Gas itu,
Nah, itulah yang digunakan untuk untuk perhitungan. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar sini. Ini saya masih muda, ini tahun berapanya. Seperti yang Anda lihat sebelah ini ada siringnya. Kemudian ada seperti suntikan raksasa ya. Dalamnya kita kasih bahan pakan, kita isi secara rumen. Kemudian nanti kalau dia terfermentasi, ini plungernya plunger itu apa ya? Ya itulah tutupnya ini akan kedorong. Yang suntikan, kalau suntikan untuk nyuntik, dokter nyuntik itu akan kedorong ke atas, akan kelihatan dia di skala berapa. Itulah kita catat nanti setiap jamnya. Berapa mililiter dia nambahnya dan seterusnya. Oke. Keunggulan dari gas production atau gas test adalah bisa digunakan untuk jumlah sampel yang lebih banyak. Kenapa? Kalau misalnya bayangkan Anda menggunakan in vitro 2 tahap. Ya. Oke, mundur dulu. Anda ingin tahu kinetik degradasi dari satu bahan pakan. Kinetik degradasi itu berarti begini sih, bisa gambar. Nah, kinetik degradasi itu berarti kalau digambarkan, ini waktu, fungsi waktu, ya. Kinetik degradasi ini ada kecerahan. Gambar pakai mouse itu agak susah. Nah, kecerahan. Kinetik degradasi itu akan kelihatan kecerahan itu mulai dari titik 0 saat kita inkubasi, kemudian 2 jam, 4 jam misalnya ya, 4 jam, 6 jam, 12, dan seterusnya sampai katakanlah 96 jam. Ya. Yang namanya degradasi itu akan grafiknya, pertama dia akan cepat di 2-4 jam pertama, kemudian dia akan melambat. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Dia akan tinggi di 2-4 jam pertama, kemudian akan mulai melambat setelah 4 jam. Grafiknya akan melambat. Oke. Nah, kalau Anda pakai in vitro 2 tahap, berarti Anda harus punya dengan replikasi 6 ya, seperti saya sampaikan tadi, replikasi 6 tabung. Satu titik punya replikasi 6 tabung. Anda butuh 6 tabung untuk dibuka di 2 jam. Setelah 2 jam Anda buka, Anda timbang sisanya, gitu. Setelah itu kan tidak bisa dipakai lagi. Ya kan? Kemudian harus Anda punya 6 jam lagi, 6 buah lagi di jam ke-4. 6 lagi di jam ke-6, 6 lagi jam 12, 6 lagi di sini dan seterusnya. Katakanlah ada 2-3 titik lagi. Biasa 6-7 titik, kadang-kadang 8, 6. Anda tinggal kalikan berapa nih? 7 titik. 7 titik kali 6. Ya. 7 kali 6 berapa? 42 ya, 42. Anda butuh 42 tabung untuk mendapatkan satu kinetik seperti ini. Ini satu perlakuan. Ya, baru T1. 42 tabung. Belum perlakuan bulan. Kan kalau penelitian tidak mungkin satu perlakuan. Minimal 2. Berarti Anda butuh berapa? 84. Untuk T1 dan T2. Oke. Nah. Anda butuh 84 tabung. Kalau Anda pakai gas test, untuk setiap perlakuan Anda hanya butuh berapa? Anda butuh tadi berapa replikasinya? 6. Jadi T1 akan ada 6 tabung. Gas tes T1 akan ada 6 tabung. Tabung 1 sampai dengan kok hilang. Kalau keluar. Tabung 1 sampai dengan kepencet. Oke. Tabung 1 sampai dengan 6, ya kan? Nah, tabung 1 itu gambar neh. Yes. Darurat. Nah, tidak sebagus tadi, serapopo. Nah, tabung 1 itu nanti di 2 jam akan dilihat tadi. Dilihat skalanya. Berapa mililiter gas yang dihasilkan. Kemudian setelah itu tidak dibuka. Masukkan lagi ke inkubator. Ke water bath lagi. Jam keempat, 2 jam kemudian, dilihat lagi. Udah naik lagi.
Jadi satu tabung bisa digunakan sampai 96 jam, 78 titik. Selama 96 jam hanya menggunakan satu tabung. Berarti Anda untuk perlakuan satu hanya butuh 6 tabung. Perlakuan 2 jadi 12 tabung. Tadi berapa? 80 berapa tadi? Ya, 80 lali ya. Ya 80-an tadilah ya. 80-an versus 12. Mana yang lebih ngirit? Ya. Sehingga kalau Anda punya perlakuan banyak sekali, in vitro gas test itu yang paling tepat. Dan Anda ingin tahu kinetiknya. Ya. Kenapa? Karena kinetik ingin tahu. Karena dari data kinetik itu Anda bisa menghitung nanti dengan rumus degradasi teori. Anda tahu A-nya adalah bahan pakan yang cepat terdegradasi, B-nya yang punya potensi untuk terdegradasi, dan C kecepatan degradasinya. Anda tahu. Data-data ini tidak bisa didapatkan di in vitro 2 tahap. Nah, gas itu kebanyakan berasal dari proses fermentasi karbohidrat, ya, terutama VFA, ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggambarkan sintesis protein mikroba. Dan ini punya kelemahan yang sama dengan 2 tahap. Ini sama-sama dilakukan pada periode yang pendek, ya. Kenapa? Karena pakannya terbatas. Ya, pakannya hanya 200 mg kita gunakan di sini. Kalau tadi in vitro 2 tahap kita pakai biasa 500 mg, lebih banyak, ya. Nah, karena hanya 200 mg, biasa cairan rumen itu pun tidak, banyak penelitian yang mengatakan tidak representatif untuk digunakan melihat karakteristik fermentasi rumen. Menilai VFA, NH3, N mikroba dari cairan rumen ya bisa sih diambil kemudian kita analisis, tapi ada beberapa penelitian yang menyatakan itu tidak terlalu menggambarkan karena sampel pakannya 200 mg, sedangkan in vitro 2 tahap pakai 500. Jadi kalau Anda butuh data kinetik, Anda ingin tahu potensi dari setiap bahan pakan, gunakan ini. Tapi kalau ini ingin karakteristik fermentasinya seperti apa, lebih baik gunakan in vitro 2 tahap. Oke. Di sini Anda juga akan sulit untuk melakukan analisis kecernaan masing-masing nutrien. PK, SK, NH bisa dilakukan, tapi karena jumlahnya 200 mg, Anda harus punya botol cukup banyak untuk mendapatkan sisa sampel, sisa bahan pakan yang cukup. Ya. Jadi sebagai gambaran untuk analisis SK Anda butuh 1 gram. Ya, 1 gram. Kalau ditabung in vitro 2 tahap tadi Anda masukkan 500 mg, diasumsikan dia kecernaan 60%, berarti dari 500 mg hanya tersisa berapa itu? 400, hanya 40%-nya dari 500, ya, berarti hanya 200 mg. Anda akan untuk dapat analisis SK butuh 1 gram. Sehingga Anda butuh 5 tabung untuk analisis in vitro untuk dapat 1 gram SK. Belum ada analisis untuk PK juga loh ya. PK dan yang lain-lain. Nah, kalau di in vitro 2 tahap Anda butuh 5 tabung, di sini hanya 200 mg. Dengan asumsi kecernaan 60%, berarti 40% dari 200. Anda hanya dapat berapa? 40% dari 200 hanya dapat 80 mg. Untuk dapat 1 gram Anda butuh kalikan dewi lah ya. Anda butuh lebih banyak tabungnya. Matematika saya tidak begitu bagus. Mathematics is not my strongest field. Oke. Kita lanjut dulu. Ngilangnya gimana? Oke, dihilangin sini ya. Oke, nah ini alat-alatnya. Ya. Sorry. Ini yang kita butuhkan siring dan ini cukup mahal harganya. Saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Waktu saya masih awal jadi dosen harganya sudah sekitar 2,6, sekarang mungkin lebih tinggi lagi. Dan sayangnya siring dan plungernya itu adalah pasangan. Jadi kalau ini pecah, ini nggak bisa dipakai lagi. Masuk ke yang lain nggak bisa. Ya. Kemudian yang repot juga dari gas test adalah kita harus menyiapkan salivanya paginya, fresh. Ya. Saliva kita hangatkan, kemudian kita kasih CO2 sampai dia berubah dari warna ungu menjadi pink, kemudian dari pink menjadi berjernih. Ya, setelah jernih baru bisa ketunakan. Ya, saya beberapa kali mengalami
Sudah tunggu sampai hampir 2 jam tidak jadi jernih, tidak menjadi pink, itu cancel, gagal, ada yang salah dengan prosesnya. Apakah salah satu komponen yang digunakan tidak segar dan seterusnya, ya. Itu menyebabkan kegagalan. Nah, tapi kalau dipakai di in vitro 2 tahap itu lebih mudah, ya. Kita siapkan sehari sebelumnya salivanya, tidak masalah. Ya, kemudian ini adalah beberapa alatnya. Ini sebenarnya inkubatornya sama aja, ya. Inkubator atau waterbathnya sama aja. Ini kebetulan dibuat waterbath yang lebih simple, punya pakai kayak ember kotak gitu, kasih lubang-lubang di atasnya, tinggal dicemplungin. Nah, ini adalah gambarannya dari hasil Fitcove. Fitcove itu salah satu software Excel. Sayangnya hanya bisa berjalan di Excel 2003. Dan sekarang Excel sudah berapa? 2000 berapa sekarang? 2020 ya. Tadi udah tertinggal jauh banget. Dan itu nggak bisa bekerja di Excel yang lebih baru. Excel 2005 pun nggak bisa dia. Harus Excel 2003. Sehingga kadang-kadang akhirnya kita menghitung secara manual. Nah, tapi kalau dengan Fitcove, dengan softwarenya itu, kita bisa memunculkan grafiknya secara otomatis. Ya, kita akan lihat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, gambarkan mulai dari jam ke-2 dia akan meningkat, kemudian dia akan melandai. Ya. Ini sampai 70 berapa jam. Oke. Hampir 1 jam. Saya kira untuk hari ini itu dulu saja. Daisy Culture, Rusitech, dan Continuous Culture kita lanjutkan pekan depan. Ya, kemudian juga masih ada, karena jatah saya hanya 3 kali, nanti pekan depan adalah kuliah terakhir saya. Tapi masih ada 2 kuliah lagi selain in vitro dan Insaco, yaitu analisis serat dan juga bom kalorimeter dan spektrofotometer. Nah, itu nanti akan saya rekam, kemudian saya upload di YouTube saya. Jadi silakan Anda lihat di YouTube saya. Sementara untuk elok, saya belum berhasil membuat, belum tahu caranya. Ini saya masih belajar menggunakan elok karena biasa pakai Elisa. Nanti akan saya coba PPT saya upload di Elisa dulu aja ya. Kan teman-teman sudah bisa masuk ke Elisa. Tapi untuk video silakan masuk ke YouTube aja untuk ngambil situ, untuk ditonton di situ. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan tidak?